banjir? Mari kita bahas. Hujan deras. Hujan deras dapat menyebabkan banjir melalui beberapa proses alam yang saling terkait. Ketika hujan turun dalam intensitas yang tinggi, dalam waktu singkat air hujan tidak dapat diserap sepenuhnya oleh tanah, terutama jika tanah sudah jenuh atau permukaannya tertutup oleh beton dan aspal. Dan ketika hujan melebihi kapasitas tersebut, air akan mengalir di permukaan sebagai aliran permukaan atau runoff. Aliran air ini akhirnya menuju saluran drainase atau sungai. Jika saluran-saluran ini tidak cukup besar atau efektif dalam mengalirkan air, atau jika ada penyumbatan seperti sampah, aliran air akan terhambat dan menyebabkan genangan di permukaan. Selain itu, hujan deras yang turun di hulu sungai dapat meningkatkan volume aliran air, yang dapat menyebabkan air turun ke pemukiman dan berakibat banjir karena tidak sanggup membendung air, serta penebangan pohon dapat menyebabkan banjir karena pohon berperan penting dalam mengatur aliran air, yang menyebabkan air hujan mengalir lebih cepat dan meningkatkan potensi banjir. Selain itu, pohon juga membantu mencegah erosi tanah dengan memperkuat struktur tanah melalui akarnya. Tanpa pohon, tanah menjadi lebih rentan terkikis saat hujan deras, yang membuat banjir lebih mudah terjadi. Hilangnya pohon juga mengurangi penguapan air, sehingga lebih banyak air yang terkumpul di permukaan dan memperburuk kondisi banjir. Pohon membantu mencegah banjir dengan menyerap air hujan. Urbanisasi menjadi faktor penyebab banjir karena pembangunan kota menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau dan area resapan air, seperti lahan pertanian atau hutan. Sebagai akibatnya, tanah yang sebelumnya bisa menyerap air hujan kini digantikan dengan permukaan keras seperti beton atau aspal yang tidak dapat menyerap air. Urbanisasi seringkali merusak ekosistem alami seperti sungai, rawa, dan hutan yang berfungsi untuk menyerap air dan mengatur aliran sungai. Apa saja sih dampak dari banjir, dan apakah dampak itu mempengaruhi kehidupan kita? Ayo kita bahas. Kerusakan infrastruktur. Banjir dapat menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran drainase yang mengganggu mobilitas dan memperburuk genangan air. Fasilitas umum seperti listrik, telekomunikasi, dan distribusi air sering terganggu, menyebabkan pemadaman dan kesulitan akses. Bangunan bisa mengalami kerusakan struktural dengan potensi kolaps atau keretakan pada pondasi. Gagal panen. Banjir dapat menyebabkan gagal panen karena air yang tergenang merusak tanaman, mengurangi kualitas tanah, dan menghambat proses pertumbuhan. Tanaman yang terendam air terlalu lama rentan terhadap pembusukan, sedangkan tanah yang tererosi atau tercemar air banjir menjadi kurang subur. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi petani, menurunkan hasil pertanian, dan meningkatkan kekurangan pangan. Selain kerusakan langsung pada tanaman, banjir juga dapat merusak metabolisme tubuh. Banjir juga dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama jika ada luka terbuka yang terpapar air kotor. Kondisi kelembaban yang tinggi juga bisa memperburuk masalah pernapasan, terutama bagi mereka yang sudah menderita asma atau infeksi saluran pernapasan. Tak hanya fisik, dampak banjir juga dapat mengganggu kesehatan mental dengan meningkatkan risiko stres, kecemasan, dan depresi karena kehilangan tempat tinggal atau harta benda. Sangat menakutkan ya. Jadi gimana sih caranya agar mengatasi banjir? Dari dampaknya sangat amat membahayakan. Jadi kita
harus mencegahnya dengan cara sebagai berikut. Membangun infrastruktur untuk mengatasi banjir membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Salah satunya adalah memperbaiki sistem drainase agar air hujan bisa mengalir lancar tanpa menyebabkan genangan. Selain itu, normalisasi sungai dengan memperdalam dan membangun tanggul dapat mencegah luapan air. Pengelolaan daerah aliran sungai das juga penting, seperti reboisasi untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan. Penanaman pohon dapat membantu mengatasi banjir dengan meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan. Akar pohon menyerap air dan mengurangi aliran permukaan yang biasanya memperburuk banjir. Selain itu, pohon juga mengurangi erosi tanah dan meningkatkan kelembapan tanah, sehingga memperlambat aliran air ke sungai atau saluran drainase. Di daerah hulu, penghijauan dapat menahan air lebih lama, mengurangi volume air yang masuk ke daerah rendah. Membuang sampah pada tempatnya sangat penting untuk mencegah banjir. Sampah yang dibuang sembarangan, terutama di saluran air, dapat menyebabkan penyumbatan yang menghalangi aliran air. Ketika saluran air tersumbat, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan menyebabkan genangan yang dapat berujung pada banjir. Dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat membantu mencegah bencana banjir dan menjaga kualitas hidup yang lebih baik. Green City atau kota hijau dapat mencegah banjir dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau yang menyerap air hujan, serta menerapkan sistem drainase ramah lingkungan yang memungkinkan air meresap ke tanah, pengurangan beton dan aspal, serta pelestarian ekosistem alam seperti rawa dan sungai juga membantu mengatur aliran air, mengurangi risiko banjir, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Save Earth atau menyelamatkan bumi dapat membantu mencegah banjir dengan mengurangi kerusakan lingkungan yang memperburuk bencana alam, mengurangi deforestasi, menjaga lahan hijau, dan melestarikan ekosistem alam seperti hutan, rawa, dan sungai dapat meningkatkan kemampuan alam untuk menyerap air hujan dan mengatur aliran air. Selain itu, mengurangi polusi dan sampah yang menyumbat. Saluran air juga penting untuk mencegah banjir. Hahaha. Berikut adalah kuis untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dikerjakan dalam waktu 10 menit.